Halo semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana konsumsi API di React.js. Buat teman-teman yang belum familiar, cara penulisan API seperti ini, atau buat teman-teman yang belum tahu apa itu API, teman-teman bisa research terlebih dahulu. API atau Application Programming Interface adalah sebuah teknologi yang memungkinkan dua aplikasi dapat saling berkomunikasi, misalnya bertukar data. Nah, di sini sendiri, kita akan, berperan sebagai klien atau sebuah aplikasi yang akan mengkonsumsi API itu sendiri. Oke, teman-teman bisa menggunakan API, yang teman-teman buat atau API yang sudah ada atau, kalau saya di sini saya akan menggunakan API dari JSON Placeholder. Ini adalah sebuah, service API. Dia menyediakan beberapa endpoint yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa endpoint yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman yang mau menggunakan JSON Placeholder ini alamat websitenya, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian jasonplaceholder.ipcode.com atau teman-teman juga bisa googling dengan keyword Pack API, nanti banyak service-service yang menyediakan API. Oke, di sini kita akan menggunakan endpoint yang bagian users ini karena datanya tidak terlalu banyak. Kalau kita klik kurang lebih respon dari API-nya seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke bagian demo, bagaimana cara kita konsum API di React.js. Ini saya akan coba buat konstruktor terlebih dahulu, karena saya butuh sebuah state. Lalu di sini kita butuh super, kita invoke. Di sini kita akan buat state-nya di state, lalu kita mau membuat state users di sini. Oke, karena datanya adalah data user. Saya bikin inisialisasi datanya adalah sebuah array kosong. Oke, selanjutnya saya butuh sebuah lifecycle method yang saya akan gunakan adalah komponen didmon. Oke, komponen didmon ini adalah sebuah lifecycle method yang akan dijalankan ketika komponen kita sudah dirender ke DOM-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan HTTP request menggunakan page. Page ini adalah sebuah built-in function dari JavaScript untuk HTTP request. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Axios misalnya. Oke, sekarang kita tinggal pastekan endpoint-nya atau alamat URL. Ini saya akan copy paste saja. Lalu di sini untuk den-nya kita harus menerima sebuah respon misalkan. Lalu kita rubah responnya ke JSON. Setelah itu dia akan nge-return promise lagi, dan yang keduanya baru di sini kita terima datanya. Di mana datanya ini kita akan set ke state user. Di set state kita menggunakan set state, lalu di sini users kita assign data dari respon API-nya ke dalam state users ini. Oke, harusnya untuk page API-nya cukup seperti ini. Sekarang kita akan coba cek datanya menggunakan JSON stringify. Kita cek this.state.search. Kita balik ke aplikasi kita. Nah, kalau teman-teman lihat, sekarang kita sudah berhasil konsum API di React.js. Ini kurang lebih respon dari API-nya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan page. Page ini adalah built-in function dari JavaScript, atau teman-teman bisa menggunakan Axios. Lalu nanti untuk respon datanya teman-teman bisa set ke state-nya, lalu nanti kita mainkan state-nya ini. Oke, selanjutnya saya akan map datanya biar tidak terlalu rame. Di sini saya akan menggunakan this.state.users. Saya akan map. Lalu di sini hasil iterasinya saya akan buat variabel user. Ini akan mereturn sebuah tag paragraf misalkan. Kita akses user.name. User.name. Oke. Sekarang kita lihat, di sini kita sudah menampilkan list of user-nya. Nah, di sini data apa aja sih yang dikirim? Di sini ada ID, ada name, ada username, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan.
Nanti teman-teman tinggal akses untuk nama key-nya itu apa. Oke, untuk bagian key-nya, karena setiap kita nge-map kita harus punya unique key. Di sini saya akan menggunakan ID dari usernya, ID. Jadi karena dia punya ID, jadi kita bisa pakai ID. Jadi kita tidak perlu pakai indeks. Karena sebenarnya indeks itu sangat tidak disarankan ketika dipakai di listnya ini. Karena itu akan berpengaruh kepada performance aplikasi kita. Oke, selanjutnya misalnya kalau saya mau tambahin loading, ini saya akan buat dulu is loading misalnya. Jadi idenya itu ketika misalkan di sini false atau true dulu. Jadi idenya itu adalah ketika misalkan kita masih proses HTTP request, kita mau nampilin loading ke pengguna aplikasi kita. Oke, di sini kita pakai is loading, lalu di sini di bagian finally, finally, saya akan rubah status is loadingnya ini jadi false misalkan. Set state, lalu di sini is loadingnya jadi false. Oke. Nah, sekarang kita bisa mainkan bagian dari set is loadingnya ini. Misalnya di sini saya akan kasih kondisi if this state is loading true. Nah, saya akan mereturn misalkan di sini atau pakai div dulu. Oke, div. Lalu di sini ada tag p loading, misalkan saya akan nampilin loading dulu ke pengguna aplikasi kita. Sini saya kasih kelas biar nanti dia ke tengah. App. Kelasnya namanya app. Oke. Harusnya kalau sekarang kita refresh, oke, kita tidak melihat tulisan loadingnya karena mungkin ini terlalu cepat. Nanti coba saya akan simulasikan networknya jadi yang slow. Jadi teman-teman bisa simulasikan masuk ke bagian network. Lalu di sini ada online, kita ganti jadi slow 3G. Oke, sekarang kalau saya refresh, nah kita melihat tulisan loading ini, baru kita melihat list of usernya. Jadi ini cukup ngasih tahu ke user bahwa oh ada loading gitu. Kita tampilin dulu, baru setelah selesai kita tampilin yang bagian sini atau list of usernya. Oke, itu dia mungkin untuk page API-nya. Ini tambahan aja. Nanti kalau kita lihat kan di sini kita nulis berulang-ulang kali nih, ada this.state, lalu juga di sini juga this.state. Nah ini instead of kita nulis berulang-ulang kayak gini, kita juga bisa distract bagian state-nya itu. Jadi kita akan buat misalkan const, kita distract this.state, karena dia adalah sebuah objek, jadi kita akan distract objeknya. Jadi di sini dia punya users, kalau teman-teman lihat, dia punya users dan juga punya is loading. Oke. Jadi instead of kita nulis this.state-nya ini berulang-ulang, kita jadi cukup menggunakan is loading-nya, lalu di bagian sini juga kita bisa cukup menggunakan users-nya. Harusnya sekarang kalau teman-teman lihat hasilnya tetap sama. Kita refresh dulu. Nah, teman-teman melihat tulisan loading, lalu muncul list of users-nya. Oke, itu dia. Ini dinamakan dengan sebuah object destructuring. Ini di Y6 atau Y7, saya lupa penulisan seperti ini. Oke, itu dia untuk materi bagaimana page API atau consume API di YJS.